悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽。悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽。悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽。悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽。悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽。悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽。悉地吽。声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽，唵咕噜连声悉地吽。咕噜
阿弥陀佛，阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉 Amitofo, 祥。我是今 selamat 天的主持 malam 莲 kepada 花 para 美娥 peserta 主 yang 讲。 hadir pada hari 我 ini. 来自马来西 Selamat 亚 malam 沙巴 kepada 本觉雷藏寺。 para sengse, 今 jiao 天是 sose, 2024 pase, 年9 jiang 月 se, dan 27日 cuciao dan para 星期 peserta 五， pada 在 hari 这 ini. 里还是和往常一样，和大家报告一下，我们这第5门课生命礼仪都是3语直播，大家 Seperti 可以 biasa, 在 saya akan 顺子里 mengumumkan 选择 kembali 华语频道、 pada kelas 英 hari 语 ini 频道及印 di 尼语频道。 课 channel 程结 ada 束 3 后， channel 我们 yaitu 都会 channel 把 Mandarin, 3语视频 Indonesia, dan 放在 bahasa 我们生 Inggris. 活中全球网络教学 Dan 与 seperti 同修的 biasanya, saya akan YouTube kembali 频道上， mengingatkan kembali 大家到时 kepada 可以 para 在那里收 peserta 看全部的课 diharapkan 程回播。 untuk 希望大家也告诉你身边的人， mengubah 一 nama 起看回 yang 播。 menjadi ID 我已 siswa. 经把这个链接发在我们的这个留言区里面了，大家快点把它给储存出来吧。我们今天的课程是生命礼仪的第2章，对死亡的认 Dan 知。 pada hari ini kita akan kembali mengulas tentang ritual kehidupan, yaitu di bab 2, pemahaman tentang kematian, dan bagian 8, metode curakasi jelang wafat yang sempurna dan 4 cara terlahir ke Buddha Loka. Dan pemateri kita adalah Shi Lianyue Shangshi. 第2章对死亡的认知第7节 临终 Dan 中 kita 阴 akan mereview kembali pelajaran di minggu lalu. 第一，三力的救度就是自力，自身修持的功德；他力，依仗佛菩萨的加持力；法界力，诸佛菩萨金刚护法空行诸天的综合之力。2，灵魂从顶穴而出，就是往生净土的保证吗？3，寺庙是中阴身得到最光明救度的所在。师尊开示中阴身最适合去的地方有3处：第一，根本上师处所；第二，寺庙、同修的堂及同修会；第三，塔。中阴身到同修的寺庙或道场，只要一心修法，一心念佛持咒，佛菩萨本尊光明摄照，就到佛国净土去了。这就是上个星期的要点。接下来我想和大家分享死的3根本。一下子哈，好的，大家都看到哈。 Kita bisa lihat ke 死 PPT. 的3根本，有人说 Trimula dari 死了就 kematian. 算了，没 Ada 什 yang 么了 berkata 不起。 yang sudah meninggal, sudah mati, itu sudah tidak ada apa-apa lagi. 又是一 Ada yang 年 mengatakan, 这个就好 ada 像那 yang 些 mengatakan 奸夫的人 bahwa 说的 setelah 话，对 meninggal 吧？ 20 有人 tahun 说 kemudian 人 pasti 死 akan 就像 menjadi 睡觉一样，没 seorang 什么好 sosok 怕 yang 的。 baik. 这些话 Ada yang 听起 mengatakan 来 lagi, 很洒 orang 脱， mati itu 很自 seperti 在， tidur, 就如 tidak 同 perlu 在动物园 ditakutkan. 里眺望看中的老 Jadi 虎一样。 beberapa kalimat ini 但 mengatakan 真正 dengan 面临 sangat 死亡时， leluasa dan 则 sangat 有如在山中 bebas 遇 ya, 见老虎，吓得魂 seperti 飞魄散，屁滚尿流。平常之洒脱自在，顿时烟消云散。圣尊开示道：学 seperti 会 kita 死 tahu 亡， bahwa pada saat 才能 kita 懂得生命意义， benar-benar 超越死亡， sudah 才能 menjelang 印 wafat 证 ataupun 生命价值， segera 应验 menghadapi 弥陀 kematian, 安乐 maka 永 kita pasti 年。 akan seperti orang yang bertemu dengan harimau 1991 yang 年11 begitu 月11日， merasakan 圣 ketakutan 尊 dan 莲生活会无圣院与真佛密院开示道：死有3根本，假如你经常想这死的3根本， jadi 你就会 sebenarnya 很快乐，绝 pada 对不 tahun 会悲伤。 1991 Maha Guru pernah就是 Dharmadesana 一个人 merupakan 懂 trimula 了 dari 死了， trimula 不 dari 管你是 kematian. 当了皇 Jadi 帝、乞丐， yang pertama 不管 adalah 你是多有 setiap 钱 orang 多 pasti 穷， akan mati. 不管 Yang 你 kedua 是 adalah 学仙学佛，时间到 kamu 了， tidak 你 tahu 都 kapan 要 Anda akan 死。 mati. Yang 死 ketiga 的 adalah 2 pada 根 saat 本， Anda mati, 你不知道 sebenarnya 你 apapun 什么 tidak ada 时候 apa-apa. 要死。除了学仙学 Jadi ini 佛， adalah 或者特别的 trimula 因缘， dari 谁都不知道 kematian 哪一 ya. 天要死。
死的第三根本。你死的时候什么都没有，你就是再有智慧，再有学问，再有钱，或有再多的东西，你死的时候什么都没有。所以做一个修行人，第一个要素不但要认识死，不怕死，还要不怕生，不生不死才是修行人。无常必死神道。 Kita tahu bahwa kehidupan di dunia itu tidak kekal ya. Dan pada saat ketidakkekalan ini telah terjadi, maka dewa kematian pun akan datang menghampiri. Dia tahu juga bahwa dalam kehidupan dunia ini begitu banyak penderitaan dan akan terus-menerus berputar di tumimba lahir ini. Siapapun tidak akan ingin terjerumus ke tumimba lahir, namun pada saat kita hidup ya, siapapun sebenarnya ingin terlepas dari takdir yang menakutkan. Kebanyakan besar insan itu takut dengan meninggal, takut dengan mati, dan tetapi ada di sebuah kitab sutra ya mengutip ada seorang yang begitu tamak dan begitu rakus, tamak akan harta ya, harta dari para sangha, dan orang tersebut pun terjerumus ke neraka dan tidak dapat terreinkarnasi dengan waktu yang sangat-sangat lama, berkalpa-kalpa tahun. Dan setelah dia terlahir, bereinkarnasi, orang tersebut pun bereinkarnasi menjadi seekor ikan yang aneh dan mengerikan. Jadi sebenarnya makna dari amanah dari beberapa kalimat yang saya ucapkan adalah kalau misalnya kita tidak menggunakan waktu dan kesempatan kita sekarang untuk bersadana, maka harus kapan kita melakukan sadana ini. Dan kita tahu bahwa di akhir kelas akan ada sesi tanya jawab, maka seperti biasa ya, pada saat pelajaran diharapkan kepada para peserta untuk menyiapkan pertanyaan ataupun menulis catatan dengan baik, dan pada saat melontarkan pertanyaan harus berhubungan dengan tema hari ini ya. Apabila Anda bisa sedang di rumah atau gimana, boleh on kamera ya. Apabila sedang tidak bisa, nggak apa-apa. Karena Lian Yu Sangsi akan melihat kalian yang ingin berinteraksi dengan kalian. Baik. Kelas akan segera dimulai. Pada kelas hari ini, Lian Yu Sangsi akan memberikan pemaparan materi mengenai metode curah kasih jalan wafat yang sempurna dan 4 cara terlahir ke Buddha Loka. Puluh detik lagi kita akan segera memasuki kelas pada hari ini. Silakan mempersiapkan catatan, alat tulis ya. 记得先把要点写下来，然后下课后就立刻把它写出来放上去我们的群组，好不好？好，我们的课程现在正式开始。首先，让我们大家 Baik, marilah kita mengambil sikap anjali. Pertama-tama sembah sujud kepada Dharma Raja Linseng. Kedua, sembah sujud kepada Guru Sesepuh Chen Focung dan para Buddha Bodhisattva di altar mandala. Semoga Maha Guru memberkati pada kelas hari ini dapat berjalan dengan menggala.
Mempersilakan membentuk mudra Padma Kumara, menjapa mantra Padma Kumara. Om Guru Lien Sheng Siddhi Hom. 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 Amitofo, yang terhormat Shi Lien Yue Sangshi, yang terhormat Ketua TBF Lien Shengsu Sangshi, yang terhormat Ketua Departemen Pendidikan Lien He Sangshi, Ketua Publikas, Ketua Publikasi, Ketua Humas dan Lien Yue Sangshi, Lien Jia Sangshi, dan para acarya, Dharmacarya, Biku Lama, Jiangshi, Cucio, dan para peserta, para umat sekalian, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas malam ini. Hari ini pemateri kita Shi Lien Yue Sangshi akan memaparkan materi baru, ya, ritual kehidupan, ya, bab 2 pemahaman tentang kematian di bagian yang ke-8. 只要一心修法，一心念佛持咒，佛菩萨本尊光明摄照，就到清净的佛国去了。今天我们将引来第2章 metode curah kasih jelang wafat yang sempurna dan 4 cara terlahir ke Buddha Loka. Mari kita simak bersama. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan ketik 222222 untuk menyambut kedatangan Lien Yue Sangshi. Amitofo. Mari kita mengambil sikap anjali, sembah sujud kepada Maha Guru Mula Acarya Dharma Raja Lien Sheng, sembah sujud kepada Guru Sesepuh Chen Fozong, Namo Lien Hua Shen Ta Shi, sembah sujud kepada para Buddha Bodhisattva, senantiasa memberkati agar kelas kita pada hari ini dengan air amerta dari metode pengajaran dapat mengalir ke arus, melalui arus dharma dapat mengalir ke pada sadaka, sehingga sadaka memperoleh dharma suka, agar sadaka dapat bisa merealisasikannya dengan menghormati guru, bersadar sungguh-sungguh dan menghargai dharma. Yang terhormat Lien Hua Chengzu Sangshi, Ketua TBF, yang terhormat Lien He Sangshi, Lien Jia Sangshi, Lien Fei Sangshi, dan para Sangshi, Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Cu Jiao, dan para umat sekalian, para Padma Kumara, selamat malam semuanya. Amitofo. Hari ini kita akan membahas dengan sempurna tentang metode curah kasih jelang wafat, ya. Tadi Mei Cu Jiao, MC-nya, ya, telah membahas, ya, beberapa reviewan. Dalam 在中阴能够得到救度的现金有多少？大家确认你自己就是，那么请打上888。Jadi pada saat menjelang wafat yang bisa memperoleh penyelamatan itu ada berapa, ya? Jadi apakah seberapa banyak rasa percaya diri Anda dalam pada saat suatu hari nanti menjelang wafat kita bisa memperoleh penyelamatan. Nah, kita sebagai seorang sadaka, kita harus yakin kepada diri kita sendiri agar kita bisa menghargai waktu dan kehidupan di
menghargai waktu dan kesempatan yang ada di kehidupan ini untuk melatih diri dengan baik dan benar sehingga kita dapat terbebaskan dari penyembah lahir, dapat memperoleh penyelamatan yang sesungguhnya. 那么其实呢，我常常感受到一个非常深刻的恩典，就是法界有情。法界有情，佛菩萨他的悲愿，在整个无尽的法界虚空，对 Kita tahu 众 bahwa 生的爱， saya sering sekali merasakan rasa cinta kasih yang diberikan dari Buddha Bodhisattva kepada kita, kepada jagat raya ini ya. Sebenarnya itu sangat luar biasa dan sangat mendalam. Namun kita sebagai seorang manusia, apakah kita bisa sadar ataupun paham ataupun merasakan cinta kasih yang telah diberikan oleh Buddha Bodhisattva dan Mahaguru kita? Kita harus tahu bahwa dengan kita yakin dan kita bisa merasakan bahwa arus Dharma yang diberikan oleh Mahaguru itu tidak pernah berhenti. Dan kita tahu bahwa ikrar yang telah diucapkan oleh Mahaguru adalah sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, Mahaguru tidak akan meninggalkan satu siswa pun, satu insan pun. Nah, dengan demikian pada saat kita sudah bisa merenungkan ataupun mengingat Mahaguru di atas kepala kita, maka kita dengan secara otomatis pun akan menerima adistana ataupun abhiseka langsung dari Mahaguru. Namun kita seringkali lupa ataupun kita tahu bahwa manusia itu pasti akan memiliki banyak sekali gelombang ataupun frekuensi pikiran ya, yang dimana yang begitu banyak pikiran kecil ataupun pikiran besar yang mengganggu konsentrasi kita untuk mengingat Mahaguru, merenungkan Mahaguru. Oleh karena itu, maka kita harus berusaha melawan gelombang-gelombang pikiran yang tidak baik ini ataupun yang begitu rumit ya. Dan apakah kalian sadar dan tahu bahwa kesempatan yang ada dalam kehidupan ini begitu luar biasa dan berharga? Dan kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita sedang menjalankan bardo kehidupan. Dan begitu berharga seperti emas ya. Dan kita tahu bahwa pada saat menjelang wafat selama 8 jam ini ada penguraian eksternal dan internal ya, di mana 8 jam ini begitu penting, begitu mulia sehingga kita sendiri juga harus tahu. Makanya kita sampai bisa membahas ini dengan waktu yang cukup lama karena itulah makna penting dari 8 jam mulia ini. Baik, kita lihat siklus ini ya. Banyak sekali yang sudah mengatakan, oh ini sudah sering sekali dilihat. Ya, kita lihat kembali ya, apa saja yang kita pahami dari sini. Yang pertama adalah bardo kelahiran. Nah, saya ingin bertanya, seberapa panjang bardo kelahiran kita? Yang paling panjang oke lah, 100 tahun. Nah, ini adalah bardo kelahiran. Hanya ada 100 tahun. Cukup panjang umur ya untuk 100 tahun itu. Yang kedua adalah bardo dari jelang wafat ya, bardo jelang wafat dibagi menjadi penguraian eksternal dan penguraian internal. Nah, dan penguraian eksternal ya, ada penguraian 4 elemen itu 8 jam, dan penguraian internal ya dari kematian tubuh fisik sampai terlepasnya fisik ini menjadi roh itu juga 8 jam, dan totalnya ada berapa jam? 16 jam.
这16个小时的一切，受我们身处中阴100年的影响有多大 Hanya 呀？ 16 jam ini ya bisa mempengaruhi 100 tahun yang ada pada bardo kelahiran 会的 kita. 黄金8小时，接下来灵魂离开肉体之后， Bardo Jelang Wafat 进入 hanya 16 jam 实相 sebegitu 中阴， pendek 又 ya. 称为 Dan 法 setelah 性的 roh kita 光 sudah 明中 keluar dari tubuh fisik kita, maka kita memasuki bardo 哎 sejati. 对，没错。 Dan seberapa lama bardo sejati ini? 哎，77 49 Iya benar, 49 hari, 7 kali 7 hari ya. 来77 Dan 49 kemudian 要进入什么？ Dan setelah 49 hari, kita memasuki bardo inkarnasi. Seberapa panjang bardo inkarnasi? 投生中有多长？ Seberapa panjang? 无止无尽的轮回， Tidak 无 tahu. 止无尽。 Tumimbal lahir tiada 大家 batas, 明白 ya. 吗？可以感受吗？ Tiada batas, 好 ya. 我们 Bisa dipahami. 中阴这一段的生命很长寿，100年。 Bardo kelahiran begitu panjang, 100 tahun. 师尊说， Namun, 纵使我们活了100岁，纵使说恭喜恭喜，你很长寿， banyak insan ataupun manusia awam akan mengatakan, wah, selamat, Anda bisa sampai 100 tahun. 如果不修行， Namun apabila kita tidak bisa memanfaatkan 100 tahun ini 业障， dengan sia-sia, tidak bersadana, tidak berbavana, maka kita hanya menyia-nyiakan waktu 100 tahun ini dengan menumpuk karma buruk. 物质的一切财色名食睡， Segala keduniawian, harta, 是属于我们 ya, 没有 tahta, 什么 ataupun segalanya itu tidak ada satupun yang kita miliki sesungguhnya. Yang kita miliki dengan sesungguhnya adalah karma, maupun karma baik ataupun karma buruk. Hanya karma yang mengikuti kita sepanjang masa. 有恶业，是吗？好 Benar ，OK， 那我们就 OK 知道我们在牲畜中阴的一个很重要的重点咯。我们这 Oleh 一 karena 生 itu kita harus tahu pentingnya makna dari bardo 所以 kelahiran. 当我们明白之后， Oleh karena itu, pada saat kita sudah mengerti, kita bisa tahu pandangan hidup kita di bardo kelahiran ini, maknanya. Oleh karena itu, kita harus mulai dari sekarang, kita harus bisa memberikan definisi yang lebih indah untuk bardo kelahiran kita ini. Kita gunakan kesempatan dan waktu yang berharga ini untuk apa? Kita tahu bahwa bardo Jelang Wafat memang memberikan kita banyak kesempatan untuk tumimbal lahir ataupun berinkarnasi ke alam yang lebih baik, namun dia hanya 16 jam. Namun, ya, mungkin ada yang mengatakan, ya udah, ada manusia awam mengatakan mati ya udah, 20 tahun kemudian juga pasti akan menjadi seorang manusia yang baik atau apa. Itu pandangan yang salah. Nanti ke depannya kita akan ada kelas tentang 在我们心事之中，在我们心事之中，这个涅镜台是怎么样的一个呈现呢？ akan ada pengulasan tentang penghakiman dari Raja Yama ya. 它会播放着我们这一生所 Nah, 做的一 sebenarnya 切 apa itu 倒带，让我们看看 penghakiman yang dilakukan oleh Raja Yama itu ada di mana? Itu sebenarnya ada di dalam hati. Ya, karena segala jenis kelakuan ataupun perbuatan yang kita lakukan selama hidup itu akan semuanya akan diputar di penghakiman tersebut ya, di pengadilan alam baka tersebut. 人死了以后，心脏停止了以后，我们的脑波还在动。我们的脑 Nah, jadi secara ilmiah ya, itu dikatakan bahwa setelah jantung berhenti berdetak, sebenarnya masih ada pergerakan gelombang otak. Dan gelombang otak ini akan memutarkan ataupun memancarkan segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup orang tersebut.
Nah, jadi ini adalah secara ilmiah. 也等于是说根本没有这回事， Ya, 没有 jadi 这回事。 yang dikatakan orang ya di mana selawati itu tidak ada apa-apa lagi ya, itu sebenarnya merupakan pandangan awam, pandangan yang salah ya. Kita harus sadar dan paham. 希望 Saya sangat berharap dengan pemaparan materi yang ada di pertemuan ini, kita bisa mengenali dan menghargai bardo kelahiran ini begitu penting ya, kehidupan ini begitu penting. Meskipun kita bisa hidup sampai 100 tahun, ya, kita tidak peduli berapa tahun kita bisa hidup, kita harus tahu kita mungkin besok hanya sisa sehari. Oleh karena itu, kita bisa menghargai waktu dan kesempatan yang ada dalam sisa hidup kita untuk memberikan sadana yang terbaik, ya, pelatihan diri yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya sangat dengan sepenuh hati mereview kembali dan mengingatkan kepada Anda semua bahwa betapa pentingnya bardo kelahiran ini, agar kalian semua bisa memiliki definisi yang berbeda. Setelah mendengar kelas ini, bisa memiliki definisi berbeda terhadap bardo kelahiran. 我们这一生将要断掉我们在六道的 sampai kita berada di bardo sejati di 49 hari tersebut, kita berharap bisa memutuskan tumimbal lahir, rantai tumimbal lahir ini. Ya, tentunya dengan kekuatan apa? Kekuatan diri sendiri, kekuatan dari Mahaguru yang kita dapatkan dari cara kita mengingat Mahaguru, memperoleh abhiseka dari Mahaguru, ya. Pada saat kita merenungkan, mengingatkan Mahaguru, kita pasti bisa bersatu ataupun manunggal dengan Mahaguru dan para Buddha Bodhisattva di angkasa. Asalkan Anda percaya bahwa Mahaguru dan para Buddha Bodhisattva menjemput Anda pada saat itu, maka Mahaguru pun akan memancarkan kekuatannya, akan menjemput Anda ke Buddha Loka. Kita harus yakin tidak ada lagi yang lain. Ya. Di dalam kehidupan ini tidak ada lagi yang lain. Kita cukup mengingat Mahaguru memberikan adistana kepada kita. Oleh karena itu, kita harus sering mengingat dan merenungkan Mahaguru. Ya, kita bersedia untuk dijemput oleh Mahaguru. Oleh karena itu, kita pasti akan mengerti dengan menghormati guru, menghargai dharma, berlatih sungguh-sungguh itu betapa pentingnya. Dan kita bersedia untuk mempercayai dalam kehidupan ini, kita akan kembali ke Mahapatminiloka, rumah kita, kampung halaman kita, Mahasongyenshi. Dan segala nidana yang ada dalam kehidupan manusia ini, segala jalinan karma, kita akan patut bersyukur, ya. Oleh karena itu kita percaya pada saat kita sudah tiba di Mahapatminiloka, semua yang kita temui adalah Padma Kumara. Kita bisa setiap hari manunggal dengan Mahaguru. Dan yang kita temui semuanya adalah Padma Kumara. Semua yang kita pergi adalah Buddha Loka.
semua nidana yang terjadi ataupun takdir yang terjadi di dalam kehidupan ini merupakan takdir yang paling baik yang sudah diatur. Tidak peduli masalah apapun yang kita hadapi, kita harus tahu bahwa semua sudah diberkati oleh Maha Guru. Setelah kita memiliki pandangan seperti demikian, maka kita pun setiap saat menapaki jalan pelatihan diri ataupun jalan bhavana. Kita tahu bahwa begitu pentingnya, begitu luar biasanya Dharma yang diajarkan oleh Maha Guru, ya. Saya harap kalian bisa mendengar, menyimaknya dengan baik. Kalian ingat kesempatan dalam kehidupan di bardo kelahiran begitu luar biasa. Kita hitung kehidupan ini 100 tahun. Oleh karena itu, di dalam waktu ini, kita harus menghargai setiap detik, setiap menit pikiran yang ada dalam diri kita. Kita harus gunakan dengan baik. Pada dari bardo kelahiran masuk ke bardo jelang wafat, terjadi kedua penguraian. Maupun eksternal dan internal masing-masing 8 jam, totalnya hanya 16 jam. Pada saat roh kita telah keluar dari tubuh fisik kita, masuklah ke bardo sejati yang hanya ada 49 hari, dan kemudian masuki bardo selanjutnya, yaitu bardo inkarnasi yang tiada batasnya. Oleh karena itu, kita dari 4 bardo ini, mana yang harus kita hargai? Kita sekarang berada dalam bardo kelahiran. Kita harus tahu bagaimana kita mendefinisi kehidupan kita pada kesempatan ini. Baik, kita masuk ke bardo jelang wafat di penguraian eksternal. Pada saat 8 jam penguraian eksternal akan mengalami 4 elemen, penguraian 4 elemen, yaitu tanah, air, api, dan angin. Dan pada saat yang paling terakhir, penguraian eksternal angin, di mana nafas kita akan berakhir. Nafas kita setelah terakhir, ya, maka kita akan memasuki penguraian yang kedua, yaitu penguraian internal. Nah, kita akan kembali mereview penguraian elemen tanah itu apa, ya. Jadi penguraian tanah itu adalah kulit, ya, tulang, dan semua saraf kita akan terurai, ya. Air itu adalah cairan, ya, darah, air seni, air kencing, air keringat, dan air mata, dan lain-lain, ya. Itu adalah penguraian air. Dan api adalah penguraian suhu tubuh kita, ya. Dan angin itu adalah pernafasan kita. Nah, jadi semua 4 elemen ini sebenarnya kita memiliki sadhana internal, ya. Dan sadhana api kundalini, sadhana
pernafasan botol, ya. Kita tahu bahwa sadhana eksternal itu adalah untuk melatih hati kita, dan sadhana internal adalah untuk melatih chi kita ataupun prana kita. Dengan adanya kedua sadhana ini yang kita tekuni, maka kita akan lebih stabil, ya. Oleh karena itu, Mahaguru ada mengulas ya semua jenis sadhana dari eksternal sampai internal dengan detail agar kita sebagai siswa dapat mempelajarinya dengan baik. Dan apabila kita sudah bisa menekuni sadhana internal, bisa melatih prana kita, ya, meskipun kita pada saat kita memasuki penguraian eksternal, penguraian 4 elemen ini kita tahu begitu menderita dan begitu menyakitkan, namun setelah kita memperoleh bekal sadhana yang ada pada selama hidup kita, maka kita pun bisa menahan rasa sakit dan rasa penderitaan yang kita alami itu. Apabila kita dapat terus bervisualisasi Mahaguru mengadistana kita dalam proses penguraian eksternal ini yang begitu menderita ini, agar kita bisa terbebaskan dari tumemban lahir dan dapat dijemput oleh Mahaguru, dan kita harus terus bersikukuh untuk bisa terlahir ke Buddhaloka. Maka kita harus bisa terus mempertahankan pikiran ini, ya, pikiran yang dimana kita harus terus bervisualisasi Mahaguru terus mengadistana dan menjemput kita ke Buddhaloka. Maka pun dengan demikian kita pun pasti akan tertolong ataupun terselamatkan. Dan setelah 4 elemen ini terurai, maka kita akan memasuki penguraian internal. Dan segala penguraian itu tidak ada putusnya, ya. Jadi semua itu satu disambut dengan satu, jadi tidak terputus. Kita akan merasakan rasa sakit dari tubuh fisik, rasa sakit dari batiniah, yaitu rasa sakit, dan yang ketiga adalah rasa sakit dari roh kita. Apabila kita dapat tidak galau, tidak gundah, tidak tergoyangkan, dan bisa stabil di dalam kondisi tersebut, maka di tahap selanjutnya pun akan lebih mudah. Dan tapi apabila kita masih tidak bisa stabil ataupun tidak bisa tenang, pasti kita tidak bisa mengenal cahaya suci yang hadir di pada saat penguraian, ya. Jadi cahaya suci itu ada muncul beberapa kali. Namun apabila kita tidak bisa tenang, maka pasti kita tidak bisa mengenali cahaya suci pertama yang hadir, ya. Dan cahaya suci yang pertama adalah kita tahu bahwa
kita harus membersihkan triguya, ucapan, perbuatan, dan pikiran agar kita bisa mengenali cahaya tersebut. Apabila kita tidak bisa mengenali cahaya pertama yang muncul, maka masih ada kesempatan kedua. Di saat kita bisa tenang, pikiran kita tidak akan berantakan, tidak akan kacau, maka kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi gangguan di luar, gangguan dari lingkungan dan suasana hati, bisa tetap tenang. Maka di saat itulah momen-momen di mana kita bisa melahirkan ataupun munculnya cahaya suci dari diri kita. Nah, cahaya pertama itu muncul, durasinya berapa lama? Durasinya itu selama kita meditasi pada saat masa hidup. Apabila kita tidak melatih meditasi seperti pada masa hidup, pada meditasi biasanya, ya, kita menjadikan meditasi sebagai sebuah kebiasaan, maka kita akan sulit untuk mengenali cahaya pertama yang muncul. Nah, jadi ini adalah kisi-kisinya, ya. Namun jika kita tidak dapat mengenali cahaya pertama yang muncul ini, maka kita masih akan ada kesempatan yang kedua, yaitu cahaya kedua. Ya, kita tahu yang harus kita lakukan adalah memikirkan ataupun mengingat adinata kita terus-menerus, ya. Jadi setiap pikiran kita adalah adinata. Semua pikiran kita adalah adinata. Dan di waktu hidup kita yang begitu singkat, harusnya kita harus sering melatih diri untuk dimanapun, ya, kapanpun, untuk bisa mengingat adinata kita. Apabila kita bisa mencapai kontak yoga dengan Maha Guru ataupun adinata, maka kita akan memiliki sedikit kesempatan, ya, untuk bisa mengenali cahaya yang kedua ini. Mengapa saya katakan hanya sedikit, ya? Karena untuk mempertahankan setiap pikiran yang muncul adalah adinata itu sungguh tidak mudah. Ya, jadi karena kita tahu bahwa pikiran itu pasti akan mudah bercabang, ya, akan mudah lari kemana-mana dengan pengaruhnya kondisi ataupun lingkungan yang ada ataupun suasana hati. Maka apabila kita bisa mempertahankan setiap pikiran kita itu adalah adinata, maka kita pasti akan memiliki kesempatan untuk mengenali cahaya yang kedua ini, ya. Seperti yang pernah saya bahas di minggu lalu, kita menjapa mantra hati Maha Guru 108 kali. Apakah kita mampu menjapa mantra Maha Guru sebanyak 108 kali dengan posisi pikiran kita bisa fokus bervisualisasi Maha Guru di setiap butiran mantra yang kita japa? Nah, jadi di sini kita bisa melatih pikiran kita, ya, agar pikiran kita bisa lebih fokus pada adinata ataupun pada Maha Guru. Nah, kemudian apabila kita masih melewatkan kedua kesempatan cahaya suci ini, maka di saat inilah Bardo pun akan lahir. Akan lahir dari mana? Ya, lahir dari ujung kaki, ya. Dimulai dari ujung kaki sampai ke puncak kepala. Jadi kita bisa melihat karya tulis Maha Guru yang ke-177. Di sana ada sebuah artikel yang menjelaskan tentang cara Bardo bisa lahir dari ujung kaki sampai ke puncak kepala. Nah, asalkan kita memiliki berkah pahala dan pelatihan diri yang cukup, maka kita pasti akan melewati berbagai rintangan yang akan terjadi pada Bardo. Kita tahu bahwa Buddha Loka sungguh luar biasa. Yang kita tahu semua upaya harus ada kekuatan dari diri sendiri, kekuatan dari Buddha, dan kekuatan dari Buddha Loka. Nah, kita harus bisa melatih diri hingga memiliki kekuatan diri. Ini adalah sebuah tujuan yang ada pada kita sebagai manusia di sepanjang hidup ini. Kita harus memiliki kekuatan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan di saat inilah kita bisa terus-menerus bervisualisasi kepada Maha Buddha, Maha Guru, dan Adinata.
maka perlahan-lahan pasti akan muncullah kekuatan dari Buddha, di mana kita pasti akan dijemput ya, ataupun diseberangkan dan terlahir ke Buddha Loka. Dan demikian demikian di akhir hidup kita datang ke dunia ini juga tidak terasa sia-sia. Kita bisa dalam kehidupan ini mengenal Mahaguru, bersarana kepada Mahaguru, mempelajari Buddha Dharma, dan kita bisa menerapkannya. Maka ini merupakan sebuah kesempatan yang sungguh luar biasa, dan saya ya, Anda dan kita semua yang ada di sini merupakan orang yang beruntung di dunia ini. Maka kita harus bersyukur atas semua anugerah dan berkah yang telah diberikan ini. Dulu kita semua pernah mendengar Buddha Sakyamuni sedang berjalan-jalan santai ya dengan para siswanya. Dan saat itu tiba-tiba Buddha Sakyamuni berhenti dan mengambil segenggam tanah yang ada di lantai tersebut yang ada di sana, dan berkata bahwa Buddha Sakyamuni berkata bahwa kalian lihat ya, sebidang tanah yang ada di sini merupakan perwakilan semua jadi di sini ya, Buddha Sakyamuni berkata sebidang tanah yang ada di sini itu mewakilkan semua makhluk 6 alam gati. Dan namun ya, tanah yang ada di genggaman tangan saya hanya mewakilkan alam manusia. Ya, jadi tanah yang begitu luas ya, sebidang tanah yang begitu luas dan lapang yang ada di sana itu merupakan makhluk 6 alam gati. Ya, mewakilkan ya makhluk 6 alam gati. Sedangkan tanah yang digenggam di tangan saya itu mewakilkan alam manusia. Ya, dari 6 alam ya, yang tanah yang saya genggam itu hanya mewakilkan alam manusia. Jadi dapat direnungkan bahwa betapa beruntungnya kita bisa terlahir sebagai manusia di dunia ini, dan dapat menjadi manusia yang berada di dalam genggaman Buddha Sakyamuni. Ya, jadi kita bisa memikirkan betapa beruntungnya kita bisa menjadi manusia yang berada di dalam genggaman tangan Buddha Sakyamuni. Dan 2000 tahun kemudian, sama hal yang kurang lebih ya, saya juga berjalan-jalan santai dengan Mahaguru. Dan Mahaguru juga mengambil segenggam tanah dari bawah, dan Mahaguru berkata, sebidang tanah yang luas ini, yang lapang ini, mewakilkan apa? Mewakilkan alam manusia. Dan tanah yang digenggam saya adalah siswa Chen Fozong. Ya, tanah yang luas dan lapang mewakilkan alam manusia. Tanah yang digenggam di tangan saya mewakilkan siswa Chen Fozong. Begitu luar biasanya ya, begitu luar biasanya kita tidak hanya berada di genggaman tangan Buddha Sakyamuni, namun kita juga berada di genggaman tangan Mahaguru. Jadi sungguh berharga, bukan? Nah, dulu saya juga pernah membaca buku Mahaguru mengatakan bahwa siswa Chen Fozong ada 5 juta. Sepertinya kedengarannya banyak atau tidak? Ya, menurut kalian banyak atau tidak? Kalau 5 juta siswa ini berkumpul di Tokyo yang penduduknya hanya berjumlah 20 juta orang, maka siswa Chen Fozong masih termasuk banyak. Namun, jika dibandingkan dengan miliaran orang ataupun triliunan orang di dunia ini, dalam miliaran ini cuman ada 5 juta murid Chen Fozong. Menurut kalian, apakah masih banyak jumlahnya? Tentu tidak banyak. Ya, namun kita harus menghargai
kesempatan ini, kesempatan yang dimana kita telah bisa menjadi bagian dari Chen Fozong, merupakan siswa yang beruntung. Kita berada dalam genggaman Buddha Sakyamuni, dan kita berada dalam genggaman Mahaguru. Ini merupakan hal yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat beruntung. Nah, baik. Kemudian Mahaguru membuka genggamannya, ya. Dilanjutkan dengan cerita yang tadi. Setelah Mahaguru mengatakan bahwa genggaman tanah yang digenggamnya di tangan merupakan perwakilan dari siswa Chen Fozong. Dan kemudian Mahaguru pun membuka genggamannya, dan tanah itu banyak yang terjatuh, ya. Dan kemudian melanjutkan berkata, tanah yang tersisa di tangan saya adalah siswa sejati yang berlatih sungguh-sungguh. Nah, jadi kita di mana? Di manakah kita? Kita harus berada di tangan Mahaguru, menjadi tanah yang tersisa itu, ya. Jadi kita harus bisa menjadi tanah yang tersisa di tangan Mahaguru. Demikian, ya. Saya yakin Anda semua juga sudah paham apa yang dimaksud dengan siswa sejati, apa yang dimaksud dengan tekun melatih diri. Kita harus menghormati guru, menghargai dharma, dan berlatih sungguh-sungguh. Ini merupakan slogan dari Chen Fozong. Nah, baik, kita di sini melanjutkan dengan PowerPoint, ya, menjelaskan ada 4 metode penyeberangan agar dapat terlahir ke Buddha Loka. Yang pertama itu adalah metode penyeberangan pandangan sejati. Yang kedua adalah metode penyeberangan berantakan, ya. Yang ketiga metode penyeberangan tiada ingatan. Yang keempat metode penyeberangan pikiran. Nah, 4 fenomena ini bisa terlahir ke Buddha Loka. Seperti apakah metode ini, ya? Yang pertama, metode penyeberangan pandangan sejati. Memiliki pandangan yang benar, melantunkan mantra dan sutra, tidak peduli cahaya suci yang keberapa, asalkan kita bisa memiliki pikiran yang sejati dan benar dan tepat, maka kita pun akan bisa terlahir ke Buddha Loka. Nah, yang kedua, metode penyeberangan berantakan. Ya, mengapa berantakan? Masih bisa terlahir ke alam suci. Mengapa kacau? Masih bisa terlahir ke alam suci. Nah, misalnya saat menjelang wafat, melihat hantu alam baka menjemput, ya, mengalami panasnya api dan dahsyatnya banjir bandang. Namun saat itu terdengar lantunan sutra dari umat dan mendiang dapat mengikut untuk membacanya, melantunkannya, maka dengan demikian juga dapat terlahir ke Buddha Loka. Nah, jadi Anda lihat, ya, tak peduli seberapa banyak dosa ataupun karma buruk yang dia perbuat, namun saat meninggal dia bisa didoakan dan dituntun oleh umat yang memandu, ya, maka mendiang ikut melafalkan juga dapat terlahir ke alam Buddha. Ya, di sini saya juga berharap kita semua, ya, bisa tentunya bisa melewati penyeberangan yang baik, ya. Semuanya bisa dapat terlahir ke Buddha Loka.
一切一切。但是别忘 Jadi 了， dan 这种无情状况 bagaimana Anda mengatasinya ataupun melewatinya. 平日念佛持咒的功德，也能够往生净土。 Namun 所 ingat 以 dengan 呢， semua 积聚 往生的资粮是 jenis 非常重要。 pahala yang Anda lakukan selama masa Anda 我们 hidup 的 ya, 修行 menjapa 还没 mantra, 到达真 melakukan 正的相应， pelafalan nama 真 Agung 正 Buddha, 啊升起这 mungkin 光明， belum bisa mencapai kontak 在 yukta, 临终的 namun 时候 setidaknya Anda sudah 还 memupuk 是 pahala 随着 kebajikan. 梦境在流转。但别忘了，我们所 Namun 修 tetap 的 bisa terlahir ke Buddha Loka. 所念的佛号都有功德的，都是我 Ingat, 们临 semua yang 终 Anda 很 lakukan, 重要的救 semua 赎。 mantra yang Anda 回 japa, 到 semua nama Agung Buddha yang Anda 上 lafalkan, 一周 semuanya 所有分 memiliki 享的 pahalanya. 课是不是可以看到啊？他每个轮脉产生的一些业障，他生前所做的一切的业障，凭着他修法的功德，一直一关一关不断的过去，凭着 Jadi 新轮 pada 罪的 saat 过关， eh, 凭着他真心忏悔的力量， seseorang bardonya ingin meninggalkan tubuh, itu kita bisa rasakan dari kaki, dari 7 cakranya ya. Jadi dari kaki 修法 sampai ke lutut, naik ke bawah pusar, sampai ke perut, hati, sampai ke kening ya. Itu semuanya itu pasti akan dirasakan. Ya, setiap badonya ingin keluar itu pasti dia akan merasakan banyak rintangan. Yang keempat adalah penyeberangan pikiran. Apa maksudnya? Biasanya adalah biasa pasien di rumah sakit, biasa kan mereka akan sambung selang ya. Biasa yang udah ICU itu, biasa ada pemasangan selang di leher, di mulut, itu pasti nggak bisa ngomong, tidak bisa melakukan pelafalan nama Agung Buddha. Nah, namun pada saat pasien tersebut menjelang wafat, dia tidak bisa melakukan pelafalan nama Agung Buddha, tidak bisa keluar suara, maka dia bisa menggunakan pikirannya. Pikirannya seperti apa? Pikirannya yaitu asalkan dia bisa bervisualisasi ataupun memikirkan para Buddha Bodhisattva untuk datang menjemputnya, namun tetap sama, dia pasti bisa dijemput oleh para Buddha Bodhisattva. Nah, jadi kita harus tahu kesimpulannya di mana pikiran itu sangat penting, visualisasi itu sangat penting. Nah, jadi ini ada 4 cara penyeberangan dengan pandangan benar ya, pandangan sejati, pandangan yang dimana kita tidak tergoyahkan, bersadar dengan sungguh-sungguh, yaitu adalah penyeberangan pandangan sejati. Yang kedua, penyeberangan berantakan ataupun penyeberangan kacau ya, yang dimana pas si yang menjelang wafat ini ya, biarpun memiliki tabiat yang buruk, tetapi setelah mendengar ada yang memintanya untuk menjapa mantra ataupun melafalkan nama Agung Buddha, maka dia pun bisa mengikuti, pun tetap akan terlahirkan ke Buddha Loka. Yang ketiga, penyeberangan tiada pikiran. Nah, jadi pada biasanya ya menjapa mantra, melafalkan nama Agung Buddha, tidak peduli Anda dimanapun, kapanpun. Ada yang tanya sih, perlu nggak setiap menjapa mantra itu harus di depan altar, ataupun boleh kayak pada saat kita melakukan sesuatu kita sambil menjapa, boleh nggak? Saya bilang itu nggak apa-apa. Lebih baik daripada tidak ada sama sekali ya. Setidaknya jadi bisa menjapa mantra di mana saja dan kapan saja bisa menjadikan sebuah kebiasaan yang baik. 都在心事当中，在心事当中，我们临危急难的时候，这个心事中的一切意念就会成为我们的一个救度的因缘。 Jadi dengan adanya kebiasaan baik ini, maka dia akan menjadi satu nilai plus untuk membantu Anda untuk terlahir ke Buddha Loka.
意念一想，他就到了一个雷藏寺。意念呐、到了雷藏 Jadi 寺之后呢， pikiran itu sangat 大 penting 家 juga 在 ya. 持诵 Yang 上师 keempat 心咒， itu 跟着 ya, 念三声，莲花童子放光3度就解 ya. 瘾了。 Kita tahu pikiran itu begitu cepat, kita kepikir pengen kemana, apalagi orang-orang yang menjelang wafat ini ya, pikiran kemana bisa langsung melesat kemana. Jadi dia kepikiran untuk ke vihara, untuk mendengar, mengikuti kebaktian, dan setelah dia mendengar lantunan sutra atau pelantunan mantra, dia pun ikut menjapanya di dalam pikiran. Dengan demikian pun dia bisa segera terlahir ke Buddha Loka. 自心一处，无事不办。但是我们现代人，我们就是太忙了。我所谓 Kita 的 tahu 忙， bahwa 不就是 orang modern ini ya sangat sibuk, 心也忙。当我们手 tidak 上 hanya 手机的时候， pekerjaan sibuk, tetapi hati kita juga sibuk ya. 我们的修行 Apabila ada HP ya, pasti kita sibuk scrolling, streaming. 很难 Nah, 深入 oleh 到 karena itu ya kita harus 但 paham, 是总比 memang nggak mudah, tetapi 无际往生的 mending ada daripada tidak ada ya. 做的每一件事情，还是 Setiap 在 hal yang kita lakukan 当中。所以 harus 我 kita ingat 们要鼓励 dengan Maha Guru kita, Adinata kita. Jangan menyerah, 持咒念佛 sadhana, 任何一个， jangan menyerah 因为这 untuk 些才是真正是属于 menjapa mantra melafalkan nama Agung Buddha. 外在的财色名死睡， Segala keduniawian, harta tahta itu hanya membuat kita, 永远不会是 hanya meminjamkan kita untuk sementara, tidak bisa dibawa selamanya. 念佛持咒 Namun 的修法，有些时候虽然是 dengan menjapa mantra, melafalkan nama Agung Buddha 忙 bersadana, 碌当中，我们还记得留 dan 下 apabila 片刻 setiap hari kita sibuk, kita masih bisa mengosongkan sedikit waktu untuk bersadana, 持108 untuk 遍上师心咒，我 menjapa 才上床 mantra. 睡觉。 Setiap hari misalnya kita harus menjapa mantra 108 kali mantra Maha Guru baru tidur, itu juga bagus. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan yang berhubungan dengan sadhana dan bhavana itu sangat penting ya. Yang lain itu tidak penting. 我们跟这个教法是大有因缘的，所以 Kita 我才 sangat 会 memiliki ikatan nidana yang erat dengan ajaran Dharma yang diajarkan oleh Maha Guru. Oleh karena itu, mengapa saya menggunakan waktu yang begitu banyak untuk memberikan kelas kepada kalian, dan pada hari ini saya pun menyimpulkannya karena saya ingin kalian tahu bahwa saya ingin kalian bisa menemui arah hidup kalian, definisi hidup kalian. 这种形式当中，我们感受到深深的恩典，不管是正念往生，还是 Tidak peduli dengan cara apapun kita, seperti yang saya katakan, saya paparkan 4 jenis penyeberangan ini, ya. Tidak peduli seperti apa, dengan pandangan sejati dan dalam kekacauan, ya. Dan dalam kita tidak bisa mengingat, ataupun pada saat kita sudah tidak bisa mengeluarkan suara, namun dengan pikiran, dengan kekuatan pikiran, tetap bisa mengharukan para Buddha Bodhisattva. Para Buddha Bodhisattva tetap akan datang menjemput kita. Ini merupakan hal yang sungguh luar biasa. Seorang sadaka Chen Focong harus menekuni ya jalan terbebaskan dari tumema lahir dan jalan bodhicitta. Maha Guru seringkali mengatakan kepada kita, saya, Maha Guru, mengira ya bahwa apabila ingin terseberangkan ke Buddha Loka, tidak hanya
Tidak hanya tubuh bardo saja yang terbebaskan ya. Sebenarnya kita sangat penting untuk menekuni ajaran terbebaskan dari tubuh melahir dan ajaran bodhicitta agar kita bisa mempersiapkan berkah pahala sebelum meninggal nanti. Ini sangat penting. Oleh karena itu, dengan demikian sedekah bisa memperoleh pembebasan, dan apabila berkah pahala yang biasa ditekuni pada masa hidupnya cukup, maka pada saat cahaya suci muncul di hadapannya, dia pun akan bisa mengenali dan bersatu dengan cahaya tersebut. Nah, makanya pada saat kita bersadana dengan baik, adanya visualisasi cahaya bersatu masuk ke cakra puncak kita dan bersatu dengan cahaya, ya. Itu kan sering sekali kita lakukan. Makanya semuanya itu bermanfaat untuk kelak ya. Kita harus sering sekali bervisualisasi memasuki aku dan aku memasuki, ya. Memasuki aku seperti cahaya suci yang terang benderang masuk ke dalam tubuh kita. Pada saat kita menjelang wafat, cahaya pancadayana Buddha itu masuk ke dalam, dan tentu lima cahaya juga. Jadi ada dua jenis lima cahaya. Yang pertama itu lima cahaya yang terang, yang kedua adalah lima cahaya yang redup. Tentunya keduanya pun akan hadir. Nah, manusia awam setelah dia menemui fenomena kedua jenis cahaya ini yang gelap dan redup, manusia awam pasti akan terpengaruh oleh godaan ataupun ikatan nidana yang ada pada masa hidupnya, pasti dia akan mengikuti cahaya redup ini. Namun apabila kita sebagai seorang sadaka Cenpocong, kita sering sekali melakukan visualisasi, maka kita biasa kita melakukan visualisasi itu adalah cahaya yang terang-terang dan sangat terang sampai silau, benar tidak? Nah, jadi ini sudah menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Sedangkan pada saat kita menemui fenomena ini, pasti pun kita akan mengikuti cahaya yang terang, ya. Apabila Anda tidak memiliki kebiasaan ini untuk bervisualisasi ini, dan Anda tidak tahu dengan ajaran ini, namanya juga bardo ya, di mana kita tahu bahwa dengan definisinya di mana adalah perkumpulan dari segala jenis pikiran. Kita tahu bahwa apalagi manusia awam yang tidak mengerti ajaran dharma yang kita tekuni, maka pasti dia dengan otomatis dia akan merasakan rasa takut, dan karena manusia awam akan diliputi oleh dosa lebah moha, maka dia pada saat menemui fenomena ada dua cahaya, satu cahaya terang, satu cahaya redup ini, dia pasti akan merasa ketakutan dengan cahaya yang terlalu terang, ya. Maka dia akan pergi ke cahaya yang redup. Oleh karena itu, selain kita harus menekuni cara terbebaskan dari tubuh lahir, kita juga harus menekuni bodhicitta. Selanjutnya, apa yang harus kita tekuni? Kita harus meninggalkan segalanya, hati harus kuat, cahaya muncul, dan bardo roh keluar dari cakra puncak cakra. Nah, jadi kita harus merelakan semuanya, hati harus tenang,
cahaya akan muncul, roh akan keluar dari puncak cakra. Yang pertama, kita harus meninggalkan semuanya, merelakan semuanya. Mungkin sulit, kita akan menapaki akhir hayat hidup kita. Begitu banyak orang yang kita sayangi, hal-hal yang kita kasihi, cintai, semuanya akan berakhir. Namun, kita sebagai seorang sadaka, Cenfocung, kita harus bisa merelakan semuanya. Tiada pikiran, ya, harus melatih tiada pikiran. Pada saat kita telah mengerti segala jenis hal yang ada di dunia ini adalah anicca ataupun tidak kekal, maka kita akan muncullah tiada pikiran yang bisa membantu kita untuk terbebaskan dari tumbuhan lahir. 第一个是希望我们自己在修行过程当中，能够真正的在这个教法当中，我们能够明白我们此生珍贵的修行。 Nah, jadi pelajaran ini tentunya pasti ingin mengingatkan kita bahwa kita harus sadar dalam kehidupan ini kita bisa memiliki definisi ataupun makna yang penting dan benar untuk menjalani hidup ini dengan bersadar dengan baik. Terus yang kedua, tujuan kita dalam kelas ini, saya yakin para Dharma Duta dan para umat sekalian setelah mendengar kelas ini tentunya pasti ingin umat yang ada di vihara kita ataupun ada di tempat ibadah kita ataupun yang ada di sekitar kita juga bisa mendengarkan dan memahami makna dari kehidupan. Dan saya yakin kalian pasti akan memberitahukannya kepada mereka. Dan saya tahu dan saya yakin di dunia ini segala sesuatu yang kita temui dan kita lewati merupakan suatu ikatan jodoh. Kita boleh dengan sepenuh hati menghargai segala jenis nidana yang kita alami di dunia ini, namun hati kita jangan tergoyahkan, jangan terpengaruh. Segala jodoh karma yang Anda temui di dunia ini, apakah kalian bisa yakin Anda tidak ternodai dengan segala jenis jodoh karma yang Anda temui ini? Pasti akan ternodai, pasti tidak suci, pasti ada perbedaan. Tidak apa-apa, kalian cukup kasih tahu kalian sendiri, semuanya akan berlalu, semuanya akan berlalu, semuanya akan kosong. Kita tidak terpengaruh dengan nidana ini. Kita tahu bahwa semua yang ada di sini ya, tidak peduli songshi, jiao songshi, fase jiangshi, jujiao, dan para umat yang ada di sini, saya yakin kalian semua pasti kita semua telah memiliki jodoh karma yang luar biasa, maka kita bisa berada di sini ya, bersama-sama bersharing dharma. Saya yakin kalian semua juga akan menyikapi dengan baik segala nidana yang kita temui, jodoh karma yang kita temui. Semua orang yang kita temui, kita anggap adalah Padma Kumara. Saya yakin kita sendiri semua adalah Padma Kumara. Hanya saja kita masih belum cukup mekar. Ya. Kita hanya bisa mengubah diri sendiri. Kita tidak bisa mengubah siapapun. Kita tidak bisa mengubah orang lain.
hanya bisa dengan mengubah sendiri. Dengan kita bisa mengubah diri sendiri, maka kita pun bisa pelan-pelan memengaruhi orang lain dengan hal yang positif dan baik. Kita tahu terlahir ke dalam alam manusia ini, tujuan akhir kita adalah Pak Mini Loka, Maha Songin. Dengan adanya nidana, kita bisa bersadana di dunia ini. Semuanya bertujuan untuk apa? Kita harus bisa mengenali dengan pada saat kita memasuki bardo jelang wafat, kita bisa mengenali cahaya suci, tidak peduli cahaya suci pertama ataupun cahaya suci kedua, kita bisa kenali. Dan apabila kita melewatkan kedua cahaya suci ini, kita masih ada bekal sadhana yang kita lakukan di masa hidup kita. Dengan bervisualisasi Mahaguru terus-menerus, memvisualisasi Adinata terus-menerus, kita pun bisa memperoleh penyelamatan. Dan pada saat kita sudah tahu ya kelak apa yang akan kita hadapi, maka kita akan merasa lebih tenang. Dan pada saat kita sudah bisa merasa tenang, kita bisa lebih berkonsentrasi. Di dalam ajaran Mahaguru, dalam tata ritual sadhana meminta kita untuk terus bervisualisasi. Ya, tujuannya supaya kita bisa menjernihkan pikiran, mensucikan pikiran, memusatkan pikiran. Cara untuk memusatkan pikiran yaitu dengan bervisualisasi. Ya, jadi dengan cara bervisualisasi ya, jangan lupa kesempatan ketiga yaitu bervisualisasi Adinata dan bervisualisasi Mahaguru ya, kita bisa memperoleh penyelamatan. Makanya itulah pentingnya dalam bervisualisasi. Karena itu, dengan bardo kita dapat memperoleh penyelamatan. Begitu banyak yang kita bahas. Tujuannya supaya bardo kita bisa memperoleh penyelamatan. Kita harus bisa merelakan segalanya, menenangkan hati kita. Cahaya akan muncul dan bardo pun akan keluar dari puncak cakra kita. Apabila kita bisa meninggalkan keduniawian, merelakan segalanya, maka kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Apabila tidak bisa, otomatis kita akan terjerumus ataupun terikuti ataupun mengikuti cahaya redup dan akhirnya bereinkarnasi di tumimba lahir ataupun 6 alam samsara. Namun apabila kita bisa sebaliknya, kita bisa merelakan semuanya, menenangkan pikiran, maka cahaya yang terang benderang pun akan muncul, kita pun akan mengikuti cahaya tersebut. Tidak peduli masalah yang kita hadapi, mujur, nasib kita mujur ataupun malang, yang tetap kita akan berusaha dengan baik ya.
Apabila pada saat kita menemui nasib malang, mungkin kita akan sedih, mungkin kita akan galau, tetapi tidak akan terlalu sedih ataupun terlalu galau. Apabila kita memiliki pelatihan yang saya katakan sebelumnya, dan hati kita pun akan tetap tenang. Setiap hari duduk di altar, kita terus bervisualisasi arus Dharma yang diberikan oleh Maha Guru kepada kita, sehingga kita memperoleh kekuatan adistana dari Maha Guru. Kita juga bisa seperti yang saya katakan dulu ya, begitu berharganya pernafasan kita tarik nafas putih, keluarkan nafas hitam, ya, hembuskan nafas hitam, ya. Tanpa berhenti kita lakukan hal demikian. Pelan-pelan segala hawa negatif yang ada dalam tubuh kita pun akan pelan-pelan hilang dan sirna. Kita terus lakukan, tarik nafas, cahaya putih, hembuskan hawa gelap, lakukan terus-menerus. Ya, inilah yang dinamakan hitung pernafasan. Pasti akan bisa menenangkan pikiran, menjauhkan ataupun menghilangkan energi-energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Dengan perlahan-lahan, cahaya pun akan muncul dan hadir di dalam hadapan kita dan memasuki, di saat inilah memasuki aku, ya. Cahaya akan masuki ke dalam diri Sadaka, karena yang kita sambungkan adalah cahaya suci dari Buddha Loka ataupun Dharma Dhatu. Kita tahu ada sadhana ini ya, metode praktis dari Padmakumara yang pernah kita bahas. Tujuannya supaya setiap sadaka bisa memahami dengan jelas dan mudah. Dan kita tahu semua ini tujuannya supaya hidup kita bisa memiliki makna yang berharga. Dan pada saat kita bervisualisasi terus-menerus cahaya Buddha Bodhisattva, dan pada saat itu muncul, maka kita bisa mengenali cahaya suci dari Buddha. Ingat, merelakan keduniawian ataupun segalanya, dan hati tenang, dan pada saat itu cahaya pun akan perlahan-lahan muncul, dan kita akan perlahan-lahan memasuki samadhi. Apabila kita memiliki pengalaman memasuki samadhi, pada saat kita bisa memasuki samadhi, kita akan tahu cahaya muncul, memasuki aku memasuki bersatu dengan Maha Guru. Apabila kita pada saat memasuki samadhi, pikiran buyar, tarik kembali, bersatu lagi dengan Maha Guru. Apabila terjadi lagi pikiran buyar, tarik kembali lagi pikiran kita,
manunggal lagi, menyatu lagi dengan Maha Guru. Pikiran buaya kembali lagi. Pokoknya tujuannya begitu. Pikiran buyar, tarik kembali. Pikiran buyar, tarik kembali. Kembali manunggal dengan Maha Guru. Dan perlahan-lahan Anda akan pasti bisa merasakan, ya, hati akan tenang, cahaya pun akan muncul. Inilah merupakan tahap pencapaian dari samadhi. Tapi jangan sombong, ya. Ini adalah fenomena dari adhisthana. 一个行者啊，时时常常与根本上师在合一当中，我们训练我们自己的念念在本尊。 Apabila kita sering melakukannya 比较有把握，比较 dan bisa memusatkan pikiran, maka pada saat kita menjelang wafat akan lebih ada bekal, ya, untuk kita. 我已经走过了65%的人生。 Saya sudah melewati 65 tahun, 65 tahun, ya, usia ini. Masih ada 35 tahun lagi. Mungkin hanya sekejap mata, ya, 35 tahun sisa hidup saya. Oleh karena itu, kalian harus menyimak dengan baik dan kalian harus merealisasikannya, menghargai Dharma ini dengan baik. Oleh karena itu, dari penguraian eksternal sampai ke penguraian internal, apabila tidak ada samadhi, maka tidak ada cahaya suci. Namun masih ada kesempatan cahaya kedua. Cahaya kedua adalah visualisasi adinata, ya, memusatkan pikiran kepada Maha Guru. Saya harap semua sadaka yang ada di sini bisa memiliki kesempatan cahaya suci kedua ini sampai menyatu dengan Maha Guru. Memasuki aku adalah cahaya suci pertama. Kedua adalah dengan kekuatan sendiri dan kekuatan Buddha. Cahaya ketiga adalah apabila tidak melewatkan kedua kesempatan ini, maka cahaya ketiga adalah pada saat bardo akan muncul. 还好，凭着我们日常修法的功德，我们做发菩提心的功德， Ya, dengan kita bekal pahala yang ada kita pada masa hidup, segala jenis kebajikan, ya, karma baik yang pernah kita lakukan, itu merupakan bekal perjalanan kita, bekal perjalanan bardo kita untuk keluar dari tubuh kita. Kita masih bisa mengandalkan kekuatan sendiri, ya, menjapa mantra sampai kita melewati 3 tahap ini, sampai ke tahap keempat yang saya bilang, penyeberangan pandangan sejati, penyeberangan kacau, penyeberangan tidak ingat, penyeberangan pikiran. Kalian lihat betapa banyak jenis contoh ataupun jenis penyeberangan masih ada kesempatan. Kalau masih tidak bisa, yang kelima adalah kalian harus ingat, merelakan semuanya. Semuanya akan berlalu. Semuanya merupakan perencanaan yang terbaik. Jadi kita harus bisa memikirkan segala jenis ketidakkekalan yang ada di dunia ini. Kita tahu bahwa segala hal itu bersifat tidak kekal, merelakan semuanya, maka pasti akan tertolong juga, ya, di tahap kelima ini.
那么我们念念在本尊，时时观想，我们与根本上师合一的，未来我们的中音，临终的中音就有把握啊。之前啊，我们 Dengan demikian, kita pasti akan bisa memiliki bekal yang kuat pada saat menjelang wafat nanti. 我的口头禅是：人人都有机会，个个 Moto 都 saya 有 adalah 把握。 setiap orang itu punya kesempatan, tetapi semuanya tidak bisa meraih kesempatan dengan baik. 我们改变一下 Namun, 啊， kita sekarang ubah motonya 内在的信念，人 dengan 人都 setiap 有 orang 机会 memiliki kesempatan. 我一定 Saya 要有 pasti 把握，可以吗？ harus meraih kesempatan 可 ini. 以吗？ Boleh nggak? 一定要这样。我们再讲一次，人人都 Setiap 有 orang 机会， memiliki 我 kesempatan. 一定 Saya 要 pasti 把握 harus meraih kesempatan ini. 真的，感恩根本上师传授 Terima kasih kepada Maha Guru 教法 telah memberikan ajaran Dharma yang sungguh luar biasa. Terima kasih kepada Guru Sesepuh Lim Hasentas Pak Masambawa 人教的度法 memberikan metode jelang wafat ini ya. Terima kasih kepada Anda semua telah berjodoh untuk mengikuti kelas hari ini. 所以呢，我们的临终中音今天圆满的就告一个段落。 Dan 我希望啊，这个临 4 jenis bardoy telah 一直不 kita paparkan dengan sempurna. 我只是希望大家都听得懂，听得 Saya harap kalian bisa paham dengan semua yang saya sampaikan dan jangan lupa dengan apa yang saya sampaikan. 在临终中音的 Ya, apabila Anda punya waktu, Anda lihat kembali rekaman video ini. 那么接下来呢，我们就进入 Q&A。这个 Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. 师兄哈，他问的一个 Q&A。 Minghai Sesung bertanya, 中阴身如何能够辨别他现在正在经历死亡轮脉的幻 seorang 境， bardo 而能即刻觉醒，需要正确的应对。好，这里是在哪里呀？我们刚说口诀在哪一个口诀？ bagaimana seorang baru dapat membedakan 死亡轮脉的 dapat membedakan 外分 ilusi 是不是？ ataupun 身心 sesuatu yang nyata. 三个层次的 Ya. 痛苦啊，灵 Sebab 性的痛苦 kebanyakan orang itu setiap malam memasuki mimpi dan tidak bisa 是 sadar. 不是？每一个轮脉的夜袭， Dan dengan demikian, apakah tidak mudah 我们怎么样 untuk menyadari ilusi kematian? 觉醒哎 Nah, jadi bagaimana cara kita supaya bisa sadar 明白这 dan 里 cerah 道德度 mencerahi 教训 ini? 常常放在脑海当中，你就知道，哎，我听闻过这个教 Nah, 训， dengan caranya 这一切的幻境， kita harus 舍一切， selalu ingat dengan semua ajaran yang pernah kita ajarkan. 明白吗？ Kita harus tahu segala, tidak peduli itu mimpi ataupun ilusi, semuanya adalah sunya ataupun kosong. 正确的 Jadi kalian harus ingat 因为大部分的人连每天晚上的梦境都不能觉知，那不容易察觉是死亡的幻境。对啊，没有错啊。 ya, 但是我们 benar 还有 ya. 往生呢，叫什么往生？ Kita masih ada satu jenis penyeberangan, 无记嘛，是不是？ tiada pikiran, penyeberangan tiada penyeberangan, tiada pikiran, ya. Pada saat kita tidur, ya, 无记的时候， tiada pikiran, 所有的修行 tiba-tiba mimpi, terus kita tidak sadar kan? Ya sama saja pada saat menjelang kematian, ya, muncul ilusi dan fenomena dan lain-lain. Biarpun kita tiada pikiran, ya, kita tetap ada penyeberangan ini, ya. 舍一切 Jadi ingat, moto dari penyelamatan yang tadi saya katakan adalah merelakan segalanya, 从顶室 hati tenang, 再一次 cahaya muncul, 记得今天画的 dan 重点 bardo keluar dari puncak cakra. Pertama adalah 心 merelakan semuanya, segalanya, hati tenang, cahaya 灵魂 muncul, 从顶穴而出100分 bardo keluar dari puncak cakra. 也都100分 Ya. 大家鼓鼓掌 100 那么 ya buat 今 kalian 天的分享 semua. 就到这里告一个段落 Baik, 谢谢大家 Om Mani Padme Hum terima kasih kepada semuanya.
阿弥陀佛，感恩莲叶上师如此精 Mitopo, 彩 terima 又 kasih 正 kepada 能的 Lenye 授 Sang 课， Se. 让我们 Luar 大家 biasa, 都 kelas yang luar 受益良 biasa. 多，大家都非 Akhirnya 常 kita 集 semua 中 juga 精神 memperoleh 的听课，所以上 pelajaran 师 yang sangat 完 luar 全 biasa 没有 ya. 问题。今天 Nah, 学 jadi 员们全部没有 sepertinya 问题， hari 还在 ini 还在回 sangat 复， ini ya, sangat 还在 baik 回 ya. 复上师的， Eh, 还在 pelajaran sangat baik 尽在上 disampaikan 师 dengan 的授 detail, 课中，所以 sama sekali 完 tidak ada 全没 pertanyaan, 有问 tidak 题。 ada tidak ada 太 pertanyaan, 好了， jadi luar biasa. 相信人人 我 都 们 有 都有把握。 是 Jadi 的， ingat 我 ya, 们现 setiap 在 orang 上师 punya 的口号， kesempatan, 人人都有机会，我一定要把握。 setiap orang punya kesempatan, saya pasti harus meraih 感恩 kesempatan 莲叶 itu 上 ya. 师 Jadi 有 harus ingat 耐心的 moto 解 itu 答 ya. 学员们 Terima 的 kasih 问 kepada 题。 Sang Se yang 那 telah 么下一个 bersedia 星期 menjawab 呢， pertanyaan 我们 dari 与大学也是同一个 para 时间约定 peserta. 大家不见不散。 Tetap sama di waktu yang sama di 因为 Jumat 我 depan jam 7 刚 waktu Indonesia 才 Barat. 我们网络出了一点点的小故障，是我在录制中，所以就没有非常细心的听上师讲，非常的抱 Tadi 歉。 secara teknis ya ada sedikit ini, ada sedikit kesalahan teknis. 请大家多多包涵。 Jadi saya kurang menyimak yang diajarkan Sang Se, jadi saya tidak bisa memberikan kesimpulan. Saya minta maaf kepada Sang Se. 的莲叶上师跟大家说再见。 Baik, kita persilakan Lenye Sang Se untuk memberikan salam sampai jumpa kepada kita. Padma Kumara yang saya cintai, sampai jumpa di Jumat depan. Ingat moto kita hari ini, setiap orang punya kesempatan, yakin saya pasti memiliki, saya pasti akan meraih peluang tersebut ya. Terima kasih kepada Lenye Sang Se, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada tim penerjemah. Terima kasih kepada panitia yang berada di belakang layar ya, yang back layar. 谢谢连卢教授是带领的英语翻译团队，谢谢所有的幕后默默付出的义工们，你们辛 Terima 苦 kasih 啦！ semuanya. YouTube 和 Facebook 线 Terima 上的 kasih 你们 kepada para peserta yang hadir. 下个星期不见不散。 Sampai jumpa di Jumat depan. Bye bye. Sampai jumpa semuanya. Amitofo, saya Sang 谢谢 Se. 上师。谢谢人上感谢上师，师。连上师，阿弥陀佛。谢谢连叶上师，拜拜。大家。 谢谢美娥主讲。感恩感恩，阿弥陀佛，上次谢谢美娥交代。阿弥陀谢谢大佛，家，拜拜，拜拜，拜拜，阿弥陀佛，阿弥陀佛，谢谢大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛，好，再见了，下周见，阿弥陀佛。下周见，拜拜，不见不散哦。不见不散，下周见。好的。